Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, pagi hari yang berbahagia ini kita bisa hadir kembali di majelis yang mubarak ini, majelis yang dipenuhi dengan ampunan dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashqa jalisuhum, ya, majelis yang orang-orang yang duduk di dalam majelis tersebut tidak akan pernah merugi. Dia akan mendapatkan segenap keberuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang ikhlas di dalam menuntut ilmu dan setiap ibadah yang kita kerjakan, agar semuanya mendatangkan kemanfaatan untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, pagi hari ini kita akan membahas Thulathiyah as-sadisatu wal ishrun, Thulathiyah yang ke-26, Ahlul Jannati Thalathah, penghuni surga itu ada 3. Betul Bu ya? Poin yang ke-26 sekarang, yaitu An Iyad al-Mujashi'i, dari sahabat Iyad al-Mujashi'i radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ahlul jannati thalathah, penghuni surga itu ada 3. Dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Yang pertama adalah orang yang berkuasa, memiliki kekuasaan, muqsitun, lagi dia itu jujur, adil, mutasaddiqun, dia adalah orang yang dermawan, muwaffaqun, lagi dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama, penguasa pemimpin yang adil, penguasa pemimpin yang dermawan, ya, yang banyak bersedekah, kemudian yang dia adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kepemimpinannya. Yang kedua, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba muslimin, seseorang yang penyayang, raqiqul qalbi, lembut hatinya, likulli dzi qurba muslimin, kepada setiap karib kerabatnya dan kepada setiap muslim. Dan orang yang ketiga, wa afifun muta'affifun dzu iyalin, yaitu afif, orang yang bersungguh-sungguh, ya, orang yang bersih. Afif, menjaga diri, menjaga kesucian diri dari meminta-minta. Muta'affifun, laki dia bersungguh-sungguh di dalam
menjaga dirinya dari meminta-minta. Zu iyalin, lagi dia memiliki keluarga yang menjadi tanggungannya. Akhrajahu Muslim. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Yaitu makna daripada hadis tadi itu. Bagaimana keterangannya? Mari kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh mu'alif di dalam kitab ini. Mu'alif kemudian menjelaskan, laisal muradu min hadzal hadits, bukanlah yang dimaksud dari hadis ini annal jannata la yadkhulu illa haula, bahwanya surga itu tidak dimasuki kecuali oleh mereka. Bukan itu maksudnya. Sekalipun Nabi menjelaskan ahlul jannati tsalatsa, penghuni surga itu ada 3, bukanlah pembatasan, tapi ini merupakan pengkabaran. Ada 3 golongan orang yang nanti akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu bukan hanya dimasuki tidak akan dimasuki kecuali ketika golongan orang itu, bukan begitu maksudnya. Wa innamal murad, akan tetapi yang dimaksud dengan hadis itu adalah anna haula min ahliya, bahwasanya mereka yang disebutkan, 3 golongan yang disebutkan dalam hadis ini adalah termasuk bagian dari para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan 3 golongan orang yang menjadi calon-calon penghuni surga. Di samping ada calon-calon yang lain dengan amalia-amalia yang lainnya, bukan hanya 3 ini. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Wal jannatu, dan surga itu adalah darul karamah, negeri kekaramahan, negeri kemuliaan, allati a'adaha Allahu li ibadihil muttaqin, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan surga itu bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata-kata a'adda, Allah siapkan. Kira-kira sekarang surga itu sudah siap atau belum siap, Bu? Sudah. Sudah ada surganya, berikut penghuninya. Sudah ada penghuninya. Penghuni asli surga. Siapa, Bu? Siapa, Bu? Penghuni asli surga siapa, Bu? Malaikat. Ngapain malaikat di surga? Iya, bidadari. Ini penghuni asli surga. Itu ya, itu penghuni asli dari surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni para bidadari yang mereka menunggu-nunggu suami-suami mereka, dan mereka menunggu saudari-saudari mereka dan ratu-ratu mereka dari kalangan bidadari dunia yang masih ada di mana, Bu? Di dunia, ya, masih ada di dunia, dan sebagiannya ada di Masjid Al-Muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Kita lanjutkan awalus tsalatsa. Ya, 3 golongan yang pertama, atau yang pertama dari ketiga golongan tersebut adalah as-sultanul muqsitu al-mutasaddiqul muwaffaq. Pemimpin, sultan, penguasa yang adil, yang dia itu dermawan, lagi diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin yang adil, dermawan, lalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kepemimpinannya dan pemerintahannya. Kira-kira rakyat terhadap pemimpin yang adil ini sikap mereka seperti apa, Bu? Rakyat kepada pemimpin yang adil, gimana, Bu, rakyatnya, Bu? Seneng apa enggak, Bu? Seneng. Cinta apa mboten? Cinta. Mendoakannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya sebaik-baik pemimpin itu adalah apa jenenge? Mereka pemimpin itu mencintai rakyatnya, dan rakyatnya mencintai pemimpinnya. Pemimpinnya mendoakan rakyatnya, dan rakyatnya mendoakan pemimpinnya. Ini pemimpin yang terbaik. Ya, jadi saling mencintai. Pemimpin mencintai rakyatnya, rakyat mencintai pemimpinnya. Pemimpin mendoakan kebaikan untuk rakyatnya, rakyatnya mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Sebaliknya, seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya dan dia benci rakyatnya. Pemimpin yang dilaknat oleh rakyatnya dan dia juga melaknat rakyatnya. Nah, ini pemimpin yang terburuk. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Qala fil lisan, berkata penulis kitab
Al-lisan, yani lisanul Arab maksudnya. As-sultan, yang dimaksud dengan sultan itu adalah al-wali. Ya, al-wali, yani pemimpin atau penguasa. Wa huwa fu'lan, dan ikut wazan fu'lan. Yudzakkar wa yu'annats. Apakah itu disebut dengan mudzakarkan atau dimuannatskan? Wal jamu, dan bentuk jamaknya adalah as-salatin. Sultan salatin bentuk jamaknya. Wa qila, dan dikatakan lil umara'i salatin, bagi para amir itu sultan-sultan. Li'annahumul ladzina tuqamu bihimul hujjatu wal huququ, dikarenakan mereka, ya dengan mereka lah hujjah dan hak itu nanti akan ditegakkan. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, itu definisi daripada sultan. Definisi daripada pemimpin, ya, yaitu mereka yang kepada mereka itu nanti hujjah dan hak-hak itu akan dituntut bagi mereka. Tidak enak-enak seorang jadi pemimpin. Kenapa? Ya, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Kalau pemimpin rumah tangga, misalkan seorang suami paling banter ya wis istrinya sama anak-anaknya, atau mungkin istri-istrinya atau anak-anaknya, selesai. Tapi kalau kemudian pemimpin, misalkan negeri kita, negeri kita ini memimpin berapa juta orang, Bu? Ya, sensus terakhir pinten, Bu? Kok apa jenenge niru lagu zaman biyen 180 juta, nah wis kasep lewat. Pinten saniki? 300? Gitu. Waduh, gak tau ndelok sensus nggih. Ya sudah, misalkan ada 300 juta orang. Jemaah sekalian, maka seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban akan 300 juta orang. Ya. Mereka akan dituntut itu. Jemaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Ini kan berat sekali, ya. Berat sekali beban yang akan dipikul oleh seorang pemimpin. Semakin besar tingkat kepemimpinan dan kekuasaannya, maka akan semakin besar tanggung jawab dan hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal muqsitu fa huwal adil. Adapun muqsit maknanya dia adalah orang adil. Fa aqsata maknanya adalah, yaitu berbuat adil. Wa qasata maknanya jara wa zalama, dia berbuat lacut dan dia berbuat zalim. Wa qalu sallallahu al-muwaffaq, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-muwaffaq ai lima yurdillah subhanahu wa ta'ala, dia diberi taufik kepada perkara yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala ridha. Berupa apa? Min imtithali awamirihi, melaksanakan perintah-perintahnya, wajidina manahihi atau nawahihi, dan menjauhi larangannya. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin itu, ya, memimpin yang sesuai dengan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yang dia tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam membuat kebijakan, misalkan kebijakan-kebijakannya itu kebijakan yang adil, yang bijaksana. Di dalam membuat aturan-aturan, misalkan aturan yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ini namanya pemimpin yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai misalkan membuat aturan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, buat aturan misalkan yang dulu pernah saya lihat secara langsung itu, misalkan ya, ibu-ibu ada akhwat, ya, saat itu saya ngurus KTP, ya. Ada akhwat ngurus KTP, begitu kemudian mau pemfotoan sama yang mutu disuruh ngelepas jilbab, ya, biar kelihatan apa rambut, telinga dan telinganya, begitu katanya, seperti itu. Sama sekali rahmani rahimakumullah taala. Ya, namun kemudian qaddarallah, ya, akhwat tadi itu tidak kekeh dengan anunya, akhirnya kemudian dia mau melepaskan jilbabnya. Kemudian setelah itu karena di sana itu ada kotak saran begitu, ya, saya nulis
Kata saran itu saya ambil kertas, saya tulis saran saya, termasuk protes saya, ya. Kemudian saya sebutkan dalil-dalilnya tentang masalah wajibnya wanita untuk berhijab dan seterusnya, sampai tak kasih nama saya, tak kasih nomor saya, gitu ya. Dengan jelas biar gak dianggap surat kaleng, ya. Nah seperti itu jamaah sekalian, aturan-aturan yang seperti itu aturan yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pemimpinnya dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan buat kebijakan-kebijakan yang tidak demikian. Yang kemudian alhamdulillah setelah itu enggak ngerti ya. Pokoknya terakhir kita ngurusin sudah enggak apa-apa yang pakai jilbab. Berubah aturan itu sesuai dengan apa? Pemimpinnya. Pemimpin yang enggak ngerti agama belas ya punya buat aturan seperti itu. Kalau pemimpinnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buat aturan yang sesuai dengan artinya tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kemudian dulu misalkan ya kita ingat waktu masih zaman-zaman SMA gitu ya. Dalam satu sekolahan di angkatan saya itu yang jilbaban cuma 2 orang. Cuman bro, 2 orang. Saya ingat orangnya sampai hari ini. Cuma dua saja yang jilbaban. Kemudian tahun berikutnya seluruh pelajar siswi semuanya harus jilbaban. Kenapa? Kepala sekolahnya ganti. Langsung yang muslimah semuanya harus pakai jilbab. Sehingga tampak jelas perbedaan. Pokok gak jilbaban berarti kafir. Gak jilbaban berarti kafir. Nah itu dengan adanya pemimpin. Nah itu namanya pemimpin yang dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia buat aturan, dia buat kebijakan untuk mengamalkan ajaran agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Masya Allah kemudian sampai hari ini aturan tersebut tetap ada, gitu ya. Aturan tersebut tetap ada, diwajibkan bagi yang muslimah untuk berjilbab, ya. Ya berarti pemimpin yang dulu, kepala sekolah yang dulu akan dapat pahala apa Bu? Pahala apa Bu? Jariyah dengan apa? Aturannya yang dipakai terus sampai hari ini ya, di sekolah tersebut. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Nah seperti itu. Nah pemimpin yang demikian yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kemudian kalau dia buat kebijakan dan aturan sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat pahala besar dan aliran pahala besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kalau dia buat aturan yang menentang Allah Subhanahu wa taala pun demikian, dosanya juga besar. Ya, kenapa? Karena kebijakan dan aturan pemimpin itu akibatnya, pengaruhnya juga apa Bu? Besar. Pengaruhnya, akibatnya besar dan seterusnya, ya. Ya masyaallah rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian kata mu'allif di sini wala intidhama li hayatin nasi illa bil adl. Ya, dan tidak akan ada keteraturan bagi kehidupan manusia kecuali dengan keadilan. Wa qad amara bi rabbuna fi kitabih, dan sungguh Rabb kita Allah tabaraka wa taala telah memerintah di dalam kitabnya seperti dalam surah An-Nahl ayat 90 Allah berfirman innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah merintah dengan keadilan dan berbuat baik, wa itaidil qurba, dan untuk berbuat baik, ya, memberikan kebaikan kepada kerabat, wa itaidil qurba, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran, wal baghi, dan melarang dari permusuhan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, dia berikan kepada kalian mau'izah agar kalian ingat, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi dan apa yang kalian lakukan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah ta'ala, ini perintah untuk berbuat adil. Yang dikatakan adil itu apa Bu kira-kira Bu? Sama rata begitu Bu? Sama rata atau enggak Bu? Enggak harus sama rata ya adil. Ya, namanya adil itu sesuai dengan ya, pada tempatnya masing-masing, sesuai ya dengan kebutuhan dan pada tempatnya masing-masing. Enggak harus rata. Ya, yang penting adil, ya. Sebagaimana orang tua memberi kepada anak-anaknya, yang penting semuanya dikasih, sekalipun tidak harus sama
sama rata sesuai dengan hajat dan kebutuhan masing-masing. Dan ini pemimpin yang adil, tidak berat sebelah. Ya, jangan sampai hukum itu napa jenenge gara-gara pemimpin yang tidak dikasih muwafaq, tidak dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mempermainkan hukum. Ya, hukum itu bisa napa jenenge tajam ke bawah, tumbul ke atas. Nah, itu yang terjadi. Itu tatkala apa? Pemimpinnya tidak diberi napa? Taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan. Kebijakan-kebijakan pun demikian. Kebijakan yang hanya pro kepada yang punya modal tapi tidak pro kepada rakyat, misalkan gitu ya. Pro kepada masyarakat menengah ke atas tapi tidak pro kepada masyarakat menengah ke bawah. Ya, itu kebijakan-kebijakan yang timpang-timpang seperti itu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Membuat kebijakan yang pro kepada pemegang saham, tidak pro kepada buruhnya. Ya. Itu kan yang terjadi. Niki mboten ngrasani pemerintah lho nggih, sekedar ngomong aja. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kenapa? Karena pemimpinnya tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang tidak adil, yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi pembantu-pembantu yang semisal dengan dia. Ya, akan diberi pembantu-pembantu yang semisal dengan dia. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Yang pada dasarnya itu semuanya kembali kepada rakyatnya. Karena pemimpin itu adalah cerminan daripada rakyat. Kalau rakyatnya saleh, solihah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka pahala berupa dipimpin dengan pemimpin yang saleh. Tapi kalau sebaliknya rakyatnya itu napa jenenge ndak soleh-solihah, rakyatnya suka maksiat, rakyatnya suka nyogok gitu, budaya riswah itu ada pada rakyatnya, ya nggak jauh beda. Pemimpinnya akan dibuat pemimpin yang suka maksiat, pemimpin yang suka disuap, kan begitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Dalam surah Al-Maidah ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lisyuhada. Kunu qawwamina lillahi. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran lillahi karena Allah, syuhada bil qisti, saksi dengan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kalian tidak berbuat adil. I'dilu, adillah, wa aqrabu littaqwa, adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi jangan sampai permusuhan, kebencian ya terhadap satu kaum mendorong untuk tidak berlaku adil, begitu. Ya, masyaallah rahmani rahimakumullahu taala. Pemimpin misalkan di tangannya ada kekuasaan, kan sebenarnya dia bisa berbuat semaunya, kan begitu. Tatkala dia benci suatu kaum, diblesno pisan. Tatkala dia suka suatu kaum, maka kaum itu diangkat. Kan itu ya. Dia benci satu kelompok, maka kelompok itu dihabisi. Dia senang satu kelompok, kelompok itu ditinggikan, misalkan sebenarnya. Jadi karena kebenciannya, ketidaksukaannya, dia berbuat sewenang-wenang. Tapi kalau orang itu adil, sekalipun dia nggak suka, tapi selagi kaum tersebut, orang yang tidak disukai itu berada di atas kebenaran, maka dia akan bela kebenaran sekalipun pada kaum yang tidak dia menyukainya. Dia akan menghilangkan keburukan atau menolak keburukan, ya, sekalipun keburukan itu bersumber dari orang yang dia menyukainya. Nah, ini adil namanya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah merintah kalian agar kalian menunaikan amanah-amanah itu kepada yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, jika kalian menghukumi perselisihan di antara manusia, kalian hukumi dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bi, sesungguhnya Allah
adalah sebaik-baik pemberi pelajaran kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Keadilan yang ada pada tangan manusia itu keadilannya bersifat hakiki napa nisbi, Bu? Nisbi napa hakiki, Bu? Nisbi, sesuai dengan apa yang sampai kepada dia. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Misalkan seorang hakim memutuskan perkara di antara dua orang begitu ya, maka dia akan memutuskannya secara objektif napa secara subjektif? Hakim, ada dua orang berselisih di hadapannya, gitu ya. Maka kemudian dia putuskan perkara di antara keduanya. Itu kira-kira subjektif apa objektif? Objektif sesuai dengan informasi yang masuk, kan begitu? Informasi yang masuk. Misalkan A sama B tukaran. Sing bener seharusnya itu memang A. Tapi karena A ndak iso ngomong, ya B pinter ngomong, akhirnya sing menang, yang menang siapa, Bu? Yang dimenangkan B, gara-gara pinter ngomong, ya duwe-duwe, misalkan begitu, sampai awis kelangkepan gak iso ngomong, akhirnya dia kalah. Padahal hakikatnya di sisi Allah A yang benar. Lalu hakim memutuskan B yang benar, misalkan semacam itu ya. Hakim ini salah, hakim ini berdosa nggak, Bu? Berdosa nggak, Bu? Enggak berdosa. Dia dapat pahala 1. Kalau dia benar dapat pahala 2. Keputusan dia salah karena objektif sesuai dengan apa yang masuk. Ya, apa yang masuk sesuai dengan bukti yang ada dan seterusnya. Nah, itu adil di mata manusia. Tapi itu tidak berpengaruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Ya, sama zaman sekarang kan begini, banyak gugatan cerai, betul, Bu? Banyak nggak, Bu? Para istri gugat cerai suami, banyak nggak, Bu? Banyak. Ya, sampai nyewa pengacara dan seterusnya, yo, agar dia dimenangkan, menang dan seterusnya. Pada dasarnya itu tidak merubah hukum mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya hukum manusia saja. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu mana di antara mereka yang benar dan mana yang salah. Apakah istri yang salah atau suami yang salah? Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Apakah saat itu istri berhak untuk gugat cerai atau tidak berhak untuk gugat cerai? Sekalipun misalkan hakim menetapkan sudah pernikahannya difasakh, tapi kalau ternyata di sisi Allah wanita itu tidak berhak untuk menuntut cerai, maka terancam dengan dia haram masuk surga. Ayu mamra'atin, wanita yang mana saja ya, yang dia minta cerai, gugat cerai tanpa perkara yang diizinkan oleh syariat, maka apa? Haram dia mencium aroma wangi surga, kan begitu. Sekalipun kemudian sama hakim diputuskan perkara, tutuk palune ping telu dek, nah, gitu ya. Kemudian difasakh pernikahannya, itu tidak merubah hukum dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hukum manusia hanya berlaku di manusia, tapi tidak berlaku bagi hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Jadi diperintahkan untuk menghukumi manusia dengan adil sesuai dengan ilmunya, berijtihad semaksimal mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam waraghaba fi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi katsirin min hadithihi. Nabi SAW telah memberikan dorongan motivasi dalam banyak hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana beliau menjelaskan fal imamul adil, maka seorang imam yang adil, maka mustajabun ad-da'wata. Ya, atau mustajabud da'wati, dikabulkan doanya, mustajab doanya. Imam yang adil itu doanya mustajab. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salah satu naturatu da'watuhum, 3 golongan orang yang doa-doa mereka enggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Wal imamul adilu, dan seorang imam yang adil. Wa da'watul mazlumi, dan doanya orang yang
zalimi. Ini 3 golongan orang yang doa mereka enggak akan ditolak oleh Allah. Ya, yaitu orang berpuasa sampai berbuka, seorang imam yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Yarfa'uhallahu fawqal ghamam. Allah angkat doa-doa mereka itu di atas awan. Wa yaftahu lahu abwabas sama. Allah bukakan untuknya pintu-pintu langit. Wa yaqulur rabbu. Lalu Allah pun berfirman, wa izzati, demi keperkasaanku, la ansurannaki walau ba'da hinin. Sungguh benar-benar aku akan tolong kamu sekalipun setelah beberapa masa. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Itu keutamaan daripada pemimpin yang adil. Kemudian juga pemimpin yang adil wa minas sab'ah, dia termasuk bagian dari 7 golongan. Alladzina yudhilluhumullahu fi dhilli, dari 7 golongan orang yang Allah berikan naungan kepada mereka di bawah naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dikasih naungan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Di antara ke-7 golongan itu adalah imamun adil, seorang imam yang adil. Ya, kama fi as-sahihain. Sebagian disebutkan di dalam as-sahihain Bukhari Muslim. Ya, jadi mereka para pemimpin yang adil nanti dibangkitkan pada kiamat dalam keadaan dipayungi oleh Allah. Dalam keadaan mereka itu dikasih naungan sehingga tidak merasakan panasnya matahari. Yang saat itu matahari ada di atas kepala mereka. Panas yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana panasnya. Ya, yang misalkan sekarang bumi dengan matahari itu jaraknya sangat jauh. Ya, kata para ilmuwan, berapa Bu jauhnya Bu? Oh, pinten jauh jaraknya? Juta nggih. No, juta mil sembuh wis. Pokoke adoh ngono ae kemarin ya. Itu kan juga perkiraan. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Perkiraan. Sangat jauh seperti itu, panasnya yang Masya Allah yang luar biasa. Panas yang sangat luar biasa. Ya. Dimana misalkan di satu daerah ya, misalkan ya kita ke sana itu sampai 48 derajat. Ya, 48 derajat itu keluar dari mobil, waduh rasanya kayak napa? Kayak opo nek panggang srengenge panas luar biasa. Masalah rahmatullah taala. Nah, ini enggak bisa kita bayangkan, matahari ada di atas kepala, jaraknya cuma 1 mil. 1 mil itu cuma 1,2 kilometer. Enggak bisa kita bayangkan ya opo. Sampai kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya, sampai betisnya, sampai lututnya, sampai ke pusarnya, bahkan sampai di hidungnya megap-megap tok. Kenapa? Kelelep, tenggelam dengan keringatnya, panas. Tidak bisa kita bayangkan ya, orang tenggelam dengan keringatnya, dengan panas seperti itu. Kira-kira keringet ini kok gak melok panas napa pancet? Melok panas napa mboten? Ya melok panas. Itu ya, wong terpanggang oleh matahari dengan jarak yang demikian. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, panas. Itu siksaan sebelum masuk neraka itu, Bu. Itu masih berdiri yang enggak tahu berapa tahun, berdiri saja menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri dipanggang di bawah di bawah matahari dengan keadaan seperti itu, sesuai dengan amal masing-masing. Sampai kapan? Enggak tahu. Ya, sampai enggak tahu. Sampai enggak tahu, Rek. Sampai kapannya itu enggak tahu. Yang penting Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Berdiri itu lama, mungkin jauh lebih lama dari hidup kita di permukaan bumi. Ya, jauh lebih lama daripada hidup kita di permukaan bumi. Hidup kita di muka bumi ini sebentar. Sebentar itu pun rasanya sudah napa terasa lama, napa terasa suwe. Napa wis pegel Bu urip, Bu? Nah, Bu, pun pegel urip.
Boten. Ya. Boten ya. Usia bertambah, nikmat berkurang apa bertambah, Bu? No? Berkurang apa bertambah? Usia bertambah, nikmat berkurang apa bertambah, Bu? Berkurang terus. Usia kita bertambah, nikmat berkurang terus, Masya Allah. Ya, semakin usia kita bertambah, semakin tua, maka fisik ini kira-kira semakin kuat atau semakin lemah? Berarti semakin capek, apa semakin letih? Padha ae. Uripe tambah suwi tambah pegel gitu. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala ya. Karena fisik kita ini hanya dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk usia 60, 70 tahun, lebih dari itu sudah sedikit sekali orang. Beda dengan umat-umat terdahulu, Bung. Ya, dikasih usia yang panjang juga fisik yang kuat. Usia panjang fisik juga kuat. Ya, usia ratusan tahun, ya. Seperti Nabi Nuh misalkan usianya berapa, Bu? Dakwahnya aja 950 tahun, belum usianya. Sampai wafat beliau ribuan tahun. Ya, dengan fisik yang sangat kuat tentunya. Ya, bukan dengan fisik kayak kita seperti ini. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, pemimpin yang adil dalam keadaan yang sangat genting seperti itu, dia tidak kepanasan dan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepanasan dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lain kepanasan, kelaparan dan kehausan, dia dikasih naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buah daripada keadilannya dalam memimpin di permukaan bumi. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Wal imamul muqsitu, dan seorang imam yang adil ala yaminir rahman, nanti itu akan ditempatkan di sisi kanannya Allah Zat yang Maha Rahman, fi manabirin nur, pada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya yaumul kiamat, pada hari kiamat. Ya, di pemimpin yang adil ditaruh di atas mimbar-mimbar cahaya di sisi kanannya Allah Zat yang Maha Rahman. Apa kata Allah? Kata Nabi SAW, innal muqsitina indallahi, sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah, ala manabira min nur, berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. An yaminir rahman, dari sisi kanannya Allah Zat yang Maha Rahman. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu, rawahu Muslim, yang mereka itu berbuat adil dalam hukum mereka terhadap keluarga mereka, ya, dan apa yang mereka kuasai. Hadis riwayat Imam Muslim. Jemaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ini apa buah daripada keadilan pemimpin-pemimpin tersebut. Kemudian mu'allif mengatakan wa habbun nasi ilallah, dan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-imamul adil, imam yang adil. Li'azimi barakati, karena apa? Agungnya keberkahan imam yang adil. Imam yang adil itu mendatangkan keberkahan. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Imam yang adil datang keberkahan kepada negeri tersebut. Kita ingat misalkan contoh khalifah yang kelima. Para ulama menyebutnya dia khulafaur rasyidin yang kelima. Siapa, Bu? Siapa, Bu? Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang kelima, disebut para ulama menyebutnya termasuk khulafaur rasyidin yang kelima. Siapa, Bu? Bukan Umar ibnu Abdul Aziz. Ya, sekalipun jaraknya jauh, tapi para ulama menyebutnya dia khalifah yang kelima. Kenapa? Kepemimpinannya sangat dekat dengan kepemimpinannya 4 sahabat yang terbaik. Ya, di masa kekuasaannya itu, kepemimpinan, cara dia memimpin itu yang paling dekat dengan apa? Keempat khulafa ar-rasyidin. Lalu apa? Negerinya berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Afrika di zaman beliau orang-orangnya tidak mau nerima zakat. Ya, jadi kekuasaannya tembus sampai ke Afrika sana. Ya, nah di sana
ya penduduknya saat itu tidak mau menerima zakat. Kenapa? Semuanya kaya. Itu hanya dalam tempo kalau nggak salah 3 atau 4 tahun. Dalam kepemimpinannya ya 3 tahun lah kalau nggak salah ya. Maka Jazirah ya Afrika itu kaya raya, makmur begitu ya, sehingga tidak menerima zakat. Sama sekalian rahimani rahimakumullah. Justru mereka mengeluarkan zakat diberikan kepada di luar daerah mereka. Kenapa? Keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam satu negeri saat pemimpinnya adil. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya jamaah rahmani rahimakumullahu taala, inna ahabban nasi ilallah, sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamati, pada hari kiamat, wa adnahu minhu majlisan, dan orang yang paling dekat tempat duduknya dari beliau sallallahu alaihi wasallam atau dari Allah adalah imamun adil, imam yang adil. Wa abghadun nasi ilallah, dan sesungguhnya manusia yang paling dibenci oleh Allah, wa ba'adahu minhu majlisan, dan orang yang paling jauh tempat duduknya ya adalah imamun jair, seorang imam yang jahat, yang sewenang-wenang, yang dia tidak berbuat adil ya. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kemudian wa fi Majma'iz Zawaid, sementara dalam kitab Majma'uz Zawaid, lamma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-munjiyati min adzabillah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dari azab Allah, dzakara, maka beliau menyebut al-adla fil ghadabi war ridha, adil di dalam marah dan ridha, adil saat marah dan adil saat ridha. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Yang kadang seorang tatkala dia marah kepada satu kaum, dia tidak bisa berbuat adil di antara kaum tersebut. Ya. Jadi kira-kira yang lebih besar pahalanya adil saat marah atau adil saat ridha, Bu? Adil saat marah. Ya, adil saat marah. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kenapa? Karena saat dia marah lalu tetap dia berbuat adil, maka dia kesampingkan hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya berbeda tatkala adil saat ridha, ya mesti air. Kan itu ya. Dia ridho semua dengan orang yang di depannya, dikasih semua dengan adil. Tapi tatkala di hadapannya ada orang yang tidak dia ridhoi misalkan, maka dia tidak berbuat adil. Dia hanya memberi kepada yang dia suka, misal tidak memberi kepada yang tidak dia sukai. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Wa kama ja'a targhibu fi dzalika, sebagaimana juga dorongan mensemangati ya tentang demikian, maka juga ja'al wa'idu syadidu fi tarkil adl, juga datang ancaman yang keras dalam perbuatan meninggalkan keadilan. Waqad sabaqa dzikru nususi dzalika fi haditsin sabiq anil dzulm, dan telah berlalu penyebutan nas-nas yang demikian dalam hadis yang terdahulu tentang kezaliman. Kezaliman dulu ada berapa, Bu? Masih ingat, Bu? Ada 3. Yang pertama, kezaliman yang Allah tidak akan mengampuninya, yakni syirik. Yang kedua, kezaliman yang Allah akan mengampuninya, yakni dosa besar. Insya'adzaba wa insya'aghfara lahu. Dan yang ketiga, kezaliman yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang apa, Bu? Zalimnya seorang hamba kepada hamba yang lainnya, tidak akan dibiarkan ditinggalkan oleh Allah, pasti ada qisasnya. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Ini hukuman bagi mereka tidak bisa berbuat adil kepada manusia, tidak selamat nanti dia di akhirat. Apalagi kalau kemudian dia adalah seorang pemimpin, alamat sudah. Ya, dia akan dituntut oleh rakyatnya, dia akan dituntut oleh 300 juta rakyatnya nanti pada hari kiamat. Ya, kalau misalkan ada orang kaya, Bu, orang sugih, orang kaya, dermawan, begitu, wapi, soleh, begitu ya, masuk surga, Bu? Kira-kira, Bu, masuk surga nggak, Bu? Waduh, saya gak yakin belas ini.
Ulangi pertanyaannya. Ada orang kaya sawuge duduk-duduk, dermawane duduk-duduk, soleh duduk-duduk. Duduk-duduk rek. Duduk-duduk. Masuk surga, Bu? Insya Allah masuk surga. Tapi jaraknya dengan yang miskin berapa tahun, Bu? 500 tahun. Melbu surga iya, tapi jarak dengan yang miskin yang sama. Ini orang kaya soleh beriman, ini orang miskin soleh beriman, dua-duanya masuk surga tapi jaraknya 500 tahun. Padahal itu kenapa dia jaraknya 500 tahun? Dia dihisab dengan miliknya sendiri. Dia dihisab dengan miliknya sendiri, yaitu hartanya sendiri. Dia dihisab dengan dirinya sendiri. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana dengan pemimpin yang dia dihisab dengan orang lain. Dihisab dengan 300 juta penduduk misalkan. Kira-kira lek mlebu swarga KCE pinten tahun, Bu? Embo. Ya, wah ini berat sekali jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah. Kalau sudah ada tanggungan dengan manusia, itu berat sekali. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kepemimpinan itu. Awali niku penyesalan kan ya. Awali penyesalan, akhirnya adalah kerugian dan azab, gini ya. Atau seperti itu, saya lupa lafadznya. Tapi kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Wa idza kana ar-rajulu alladhi la ya'dilu baina zawjatayhi. Jika ada seorang lelaki yang dia tidak adil terhadap dua istrinya. Dia punya dua istri saja, tidak adil, ya'ti yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'il. Lalu dia nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan semper, menclek. Ya, syiqquhu ma'il itu kan menclek sisi. Apakah yang kanan itu menclek kanan apa yang kiri menclek ngiri? Pokoknya semper. Fakaifa biman la ya'dilu baina ummatin minan nas. Lalu bagaimana pula dengan orang tidak adil di antara umat manusia? Duwe bojo loro semper gitu ya. Duwe bojo telu gak adil. Duwe bojo papat gak adil kabeh wis embo. Iso mek mermelek tok paling ya. Bagaimana juga dengan tatkala dia punya bawahan rakyat 300 juta, Bu? Tidak adil, kira-kira ya nambah, Bu? Wis entek. Ya, apanya nanti yang akan bisa dia pergunakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan satu tamtsil, perumpamaan untuk bisa kita bandingkan gitu ya. Kalau seorang laki-laki dimintai pertanggungjawaban akan dua orang saja, dua orang istrinya saja, dia nggak bisa adil, itu semper, menclek. Bagaimana pula kalau dia punya bawahan lebih dari dua? Bagaimana kalau dia punya rakyat lebih dari dua? Punya orang-orang yang dia harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih dari dua istrinya. Lebih-lebih lagi, beratnya lagi nanti pada hari kiamat. Sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Maka fal hakimul ghashum adz-dzalum ya syaqiyun fid dunya wal akhirah. Maka seorang hakim, seorang pemimpin yang dia lalim lagi aniaya, maka dia adalah syaqiyun, orang yang sengsara fid dunya wal akhirah. Yadullu lidzalika hadits Jabir bin Abdullah. Ditunjukkan oleh hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqassimu ghanimatan bil Ji'ranah." Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang di Ji'ranah, ya, di Ji'ranah atau Ja'ranah, ya, idz qala lahu rajul, tiba-tiba berkata kepada beliau seorang lelaki, "I'dil, berbuat adillah ya Rasulullah," atau berbuat adillah.
Qala, maka Nabi bersabda, laqad syaqitu illam a'dil. Riwayat Bukhari. Sungguh aku akan sengsara jika tidak berbuat adil. Maka orang tidak adil siap-siap sengsara. Ya, akan datang kepada dia di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Wa qad kana min du'ai nabiyina, dan sungguh termasuk di antara doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alayya. Allah, siapa yang ngurusi suatu urusan dari urusannya umatku, kemudian dia menyulitkan mereka, persulitlah dia. Didoakan sama Nabi dengan doa yang apa jenenge, yang begini, yang menyulitkan dia. Kalau dia mempersulit umatku, persulit dia. Zaman sekarang itu kaidahnya, kalau sesuatu bisa dibuat sulit, kenapa dibuat mudah? Wes alamat kan, wes akarmu, terserah begini kayak begitu. Nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala, ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempersulit urusan umat ini, maka akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat yang mudah begitu ya. Hatta misalkan kita diberi tugas di dalam aturan tersebut. Ya, misalkan kita menjadi seorang petugas apalah begitu nggih, yang ada kaitannya dengan hajat publik. Jangan persulit. Berikan kemudahan kepada masyarakat. Berikan kemudahan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Tidak harus kemudian dia laksanakan segenap aturan itu letter lock 100%. Tidak. Berikan kemudahan. Kenapa? Karena kita punya wewenang untuk memberikan kemudahan atau tidak. Kan begitu harusnya. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Gitu ya. Jadi contoh misalkan napa bunge sing napa angel misale napa ujian apa Bu? Ujian SIM, wangel mboten Bu. Saiki gampang jaring ya. Saiki gampang jaring ya. Soalnya dicek ternyata kepala dhewe ya gak lulus-lulus ngene. Akhirnya aturannya dirubah. Ya, sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kalau yang ngurusi itu adalah seorang, misalkan petugasnya seorang muslim, berikan segala kemudahan. Kalau diberikan kemudahan, maka kaum muslimin itu tidak butuh riswah. Tidak butuh apa Bu? Nggak sampai nyogok kan gitu ya. Bikin aturan apa jenenge kudu muter ini gak ono ceritane embang ku modele ngono. Ono Bu? Nah ono. Terus fungsinya apa coba? Kan seperti itu harusnya kan gitu ya. Sudahlah, itu sekedar formalitas misal begitu ya, misal. Jadi berikan kemudahan. Salah-salah didik wis lulus, salah-salah didik kan begitu nggih. Berikan kemudahan. Pokok ndak napa fatal ngene. Sik ngunggahno sikile wis rubuh ngene kae entos belajar maneh Bu, misalkan begitu nggih. Sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ada teman itu ngurus begitu nggih. Dia sudah punya mobil, sudah kemana-mana, begitu ngurusin gak lulus sampai berkali-kali panggilan tidak dapat SIM A. Akhirnya apa? Seluruh bekasnya di hadapan polisi disuwabek. Sewet, gak kade ngurus ngene aku wis gak butuh ngene. Ya, selama ini wis tutuk ndindi gak pakai. Tutuk dablek ya. Baik, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Jadi artinya dipermudah. Ya pun demikian, ya kenapa? Ya ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, man waliya min amri ummati syai'an. Siapa yang ngurusi urusan umatku? Kalau di tangan kita ada pengurusan sesuatu, bikin yang mudah. Jangan bikin yang sulit, agar tidak didoakan dipersulit. Ya, karena Nabi SAW mendoakan siapa yang mempersulit, dipersulit. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Siapa yang ngurusi urusan umatku dengan urusan sesuatu, lalu dia berbuat lembut, berlemah lembut, memudahkannya, maka berlemah lembutlah kepadanya. Buat mudah. Mudahnya bagaimana sih pemudahnya? Dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hisab itu Allah akan tanya begini dulu. Kamu dulu berbuat demikian. Dia jawab iya sama hamba ini. Fa'alta kadza wa kadza fi yaumi.
kata, kamu dulu melakukan ini dan ini di waktu ini dan ini. Hamba akan mengatakan iya, diakui semuanya. Dosa disebutkan semua oleh Allah. Hamba ini akan mengakui semuanya. Lalu Allah berfirman, qad satartu laka fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum. Dulu di dunia dosamu tak tutupi, sekarang dosamu tak ampuni. Wes selesai, masuk surga. Ya, itu apa namanya? Itu hisab yang ringan. Seperti itu hisab yang ringan. Bukan berarti kemudian dosa-dosa kita apa namanya enggak ditunjukkan, enggak. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran. Lanjutkan, Bu. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, kan begitu. Ya, jadi keburukan apapun yang kita kerjakan kita akan melihatnya, ditampilkan, ditampakkan, ditunjukkan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala di dunia dulu selalu berbuat memberikan kemudahan kepada kaum muslimin, maka jaza min jinsil amal, balasan dari jenis amal, maka diberi kemudahan. Nah, bentuk kemudahannya kayak tadi itu. Dulu di dunia dosamu tak tutupi, sekarang dosamu tak ampuni. Selesai urusan. Itu yang kita harapkan jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Kita di dunia ini banyak apa, Bu? Banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Yang barangkali sholat kita belum bisa menghapus dosa. Barangkali puasa kita belum bisa menghapus dosa dan kesalahan kita. Barangkali sedekah dan yang lainnya belum bisa menghapus dosa-dosa kita. Maka ada cara yang lain, misalkan selalu membuat kemudahan kepada kaum muslimin, dengan harapan nanti di akhirat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudahan dalam segala hal. Ya, di antaranya adalah dalam jual beli ya. Lek dodolan niku sing apa, Bu? Sing gampangan apa sing angelan, Bu? Sing gampangan, angelan. Lek tuku yang ngono sing gampangan, ojo angelan. Lek nawar masyaallah. Niki Pak pinten regine Pak 1.000? 35.000 Pak nih. Waduh, ngenyangi cak adoh. Tawarane 1.000 ngenyangi 35. Sing wajar kenyang pinten, Bu? Yeah. Intinya jangan sulit gitu lah ya. Jangan sulit agar tidak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini juga kaitannya dengan pemimpin dan juga orang-orang yang ngurusi urusannya kaum muslimin. Kemudian berikutnya fal hakim mana tadi? Wal hakimul mustabidu zalim. Adapun seorang hakim yang zalim, maka dia adalah awalu dakhilin bihadza. Dia adalah orang yang pertama kali masuk dalam doa ini. Ya wal yumkin an yaruddallahu da'watan da'a biha Rasulullah. Lalu apakah mungkin Allah akan menolak satu doa yang dengannya Rasulullah SAW berdoa? Tidak ditolak sama Allah. Ya, jadi orang yang pemimpin yang zalim itu terancam dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masalah rahmani rahmakumullahu taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tahsabannallaha ghafilan." Dan jangan sekali-kali ya engkau menyangka bahwasanya Allah itu lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang zalim. Innama yuakhirum liyaumin tashkhasu fil absar. Kalau orang-orang zalim itu tidak merasakan akibatnya sekarang, itu hanya sekedar diakhirkan saja, ditangguhkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilulu sama Allah Subhanahu wa taala, ditunda hukumannya sampai kapan? Sampai pada hari mata-mata mereka terbelalak. Kapan, Bu, mata terbelalak, Bu? Kapan, Bu, terbelalak, Bu, mata ini, Bu? Satu, mati. Saat dia mati, motone mendelik. Mendelik, terbelalak. Terbelalak karena apa, Bu? Melihat apa, Bu? Melihat nyawanya ditarik oleh
malaikat. Maka mata itu akan mengikuti keluarnya nyawanya. Ya, kemudian mata itu terbelalak. Makanya kan kita disunahkan kalau mata terbelalak disunahkan untuk menutupnya. Jenazah disuruh menutup. Itu yang kedua. Tunggu saja saat kematianmu, saat matamu terbelalak, ya, mengikuti keluarnya nyawa. Kenapa? Karena di sana ada azab. Kemudian setelah itu apa? Ya, azab kubur tentunya. Nanti mata terbelalak berikutnya kapan? Tatkala bangkit dari alam kubur, kaget, tangi melihat dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya padang mahsyar, maka mata pun terbelalak, ngeri. Ya, Allah kemudian datangkan neraka jahanam, yang neraka jahanam itu bertali kendali, jumlahnya 70.000 tali kendali. Masing-masing tali kendali dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Wis saya iso kita bayangkan gimana itu. Jadi sing goceki neraka ae pinten Bu jumlah Ibu? 70.000 ping 70.000. Pinten iki Bu? 4.900.000.000. Betul ya? Betul. 70.000 ping 70.000. Kan 490060. Betul nggih? Nggih. 4.900.000.000 malaikat yang mengendalikan neraka jahanam. Maka mata terbelalak melihat, ngeri seperti itu. Sama sekali rahimakumullahu taala. Maka Allah ngancem, ya wis. Tapi jangan merasa gitu ya Allah lalai. Enggak, Allah tidak akan pernah lalai dari orang zalim. Wa ma lidzalimina min ansar. Orang zalim itu tidak akan mendapatkan pertolongan. Baik. Ya, maka semoga para pemimpin diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi pemimpin-pemimpin yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Orang yang kedua, ats-tsani min ahlil jannah. Orang kedua yang menjadi penghuni surga, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzurka likulli dzi qurba wa muslimun. Yaitu orang yang ya penyayang serta lembut hatinya terhadap kerabat dan setiap muslim. Yaitu dia adalah orang yang berbelas kasihan, ya, punya sifat belas kasih, simpati kepada mereka, kerabatnya dan kaum muslimin. Ya, menyayangi hamba-hamba Allah, menyayangi orang-orang fakir, orang-orang lemah, anak-anak kecil, menyayangi setiap orang yang berhak kasih sayang, hatinya lembut dan tidak keras terhadap setiap kerabat dan setiap muslim. Adapun terhadap orang kafir maka dia keras terhadap mereka, dan ini juga termasuk penghuni surga. Jangan dibalik. Kepada orang kafir Masya Allah sampai diambung-ambung baduke. Seperti itu. Tapi kepada saudaranya sama muslim, kewerengi duduk. Beda titik persekusi, misalkan begitu ya. Ini sangat jauh dari sifatnya seorang muslim yang sesungguhnya. Seorang muslim itu kepada saudara muslimnya harus berlemah lembut, tapi kepada orang kafir keras. Asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum, itu harusnya. Keras kepada orang kafir, lemah lembut kepada sesama muslim. Kiblate podo, gitu ya, salate ya podo, gitu ya. Ada beda-beda dikit, gitu ya. Ya, bukan dikit-dikit beda toh. Beda-beda dikit, ada perbedaan sedikit. Ya, sama sekali rahimakumullahu taala. Banyak persamaan, sedikit perbedaan. Ya, yang seperti itu harusnya berlemah lembut. Sama sekali rahimakumullahu taala. Ya. Ini jangan sampai kebalik. Maka seorang muslim itu menyayangi saudara-saudaranya, merendahkan sayap kerendahan, ini berlemah lembut kepada mereka. Dan berlemah lembut, ya, kerendahan berlemah lembut tidaklah dipuji dalam kitab Allah Al-Qur'an melainkan pada dua tempat. Allah memuji. Merendahkan diri kepada orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang yang beriman, man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Siapa yang murtad di antara kalian, keluar dari agamanya, Allah akan datangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah.
Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yang sikap mereka itu lemah lembut kepada orang-orang yang beriman, keras kepada orang-orang kafir, tegas kepada orang-orang kafir. Ingat, jangan sebaliknya. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Ya, jangan sampai kepada orang kafir, masya Allah teko disambut, sikile dipijeti, waduh. Ya, wah ini apa jenenge? Ngaco ini namanya. Ya, seperti itu. Itu namanya lek cara Jawa rada kasar titik ngono, ngathok nang wong kafir. Nggih, Bu? Kalau bahasa Indonesia napa ngoten niku? Menjilat ya. Ya, kepada orang kafir. Tidak demikian. Sifatnya harus tegas. Tadi itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, bukan kemudian berperilaku seperti itu. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Tanpa kita merendahkan diri kita kepada mereka. Tidak perlu merendahkan diri kita kepada mereka. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Gitu ya. Tidak perlu sampai merendahkan diri kepada mereka. Ya. Ya, kalau muamalah tetap harus muamalah dengan muamalah yang baik, tapi tidak berlebih-lebihan sampai kemudian mereka merasa sangat dimuliakan, sangat terhormat dan lain sebagainya. Tidak usah. Tidak perlu demikian, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Kemudian yang kedua, berlemah lembut kepada dua orang tua. Ya, berlemah lembut kepada orang-orang mukmin dan berlemah lembut kepada dua orang tua. Waqfid lahum janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu terhadap mereka dengan penuh kesayangan. Ya. Di dalam as-sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taral mu'minina", kamu akan melihat orang-orang beriman itu fi tarahumihim wa tawaddihim, dalam rasa kasih sayang mereka dan rasa cinta mereka, wa ta'atufihim, dan dalam rasa saling dekat, ya, lemah lembutnya salah satu di antara mereka itu kamatalil jasad, seperti perumpamannya satu tubuh. Idza ishtaka udwun, ya, idza ishtaka udwan, jika dia mengeluhkan satu anggota badan, tada'alahu sa'iru jasadi bisari wal huma, maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut terpengaruh dengan merasakan tidak bisa tidur dan demam. Nah, ini sifatnya orang mukmin, gitu ya. Ini Nabi menyebutnya mukmin, begitu gitu. Maka ini juga menjadi standar dalam diri kita masing-masing, tidak usah menilai orang lain. Bagaimana sih sebenarnya sikap kita, gitu ya, kepada saudara-saudara kita. Misalkan kita saat ini mendengar kaum muslimin di Palestina, ya, diserang, dibantai dan sebagainya. Lalu kita lihat, sensitif enggak hati kita dengan keadaan mereka? Tergerak enggak hati kita untuk menolong mereka atau untuk membantu mereka? Saat kita mendengar ada bencana alam di mana dan seterusnya yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, sensitif enggak hati kita untuk memberikan pertolongan, mengirimkan bantuan, berdonasi dan sebagainya, gitu ya. Kalau sensitif, alhamdulillah, berarti ada sifat iman dalam diri kita. Tapi kalau enggak sensitif sekali, wis bapak wis ono sing ngurus, pemerintah sih ngadeg, gitu ya. Kepada saudara kita di Palestina, wis dikono wong Arab akeh, begitu ya. Ndak ada sensitif sekali dalam diri kita, ndak ada keinginan dan tidak ada pergerakan sekali dalam diri kita untuk bergerak untuk dan sebagainya. Maka di sini dipertanyakan keimanan kita. Karena sifat seorang mukmin itu seperti ini. Kalau satu anggota badan sakit, yang lain ikut merasakan sakitnya. Ya, silakan dilihat masing-masing di antara kita. Di dalam as-sahihain dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pernah berkata, datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya, Anda menciumi anak-anak?" Dilihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya. Lalu dia bertanya, "Anda menciumi anak-anak?" Lalu dia mengatakan, "Saya tidak pernah menciumi mereka." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awa amliku laka naza'allahu min qalbika rahmah." Aku tidak akan kuasa jadikan rasa kasih sayang di dalam hatimu jika Allah telah mencabutnya. Gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala.
Nah, bisa kita bayangkan ya, kalau ada orang tua misalkan seorang bapak tidak pernah sama sekali mencium anaknya, ini bapak yang seperti apa, Bu? Wanake lu kan sing diambung belas. Kira-kira bapak yang seperti apa gini, Bu? Keras hatinya. Kira-kira mau model ngene iki kewereng enggak, Bu? Kira-kira lho. Kira-kira ada seperti itu, Bu, kira-kira zaman sekarang? Ngambung anaknya enggak tahu. Menunjukkan hati yang keras. Tidak punya rasa kasih sayang dalam hatinya. Ya masalah rahmatullahi taala. Ini tidak benar. Ya. Pada riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang menyayangi akan disayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi. Sayangi oleh kalian yang ada di bumi. Irhamkum man fis sama. Akan menyayangi kalian zat yang ada di langit. Ya. Jadi kalau pengen disayang sama Allah Subhanahu wa taala, maka sayangi yang ada di bumi. Dan yang paling berhak mendapatkan rasa kasih sayang kita adalah sesama muslim. Sesama muslim, sesama mukmin. Ini yang paling berhak untuk mendapatkan rasa kasih sayang kita, bukannya orang kafir. Kita lanjutkan sekarang orang yang ketiga. Oh, itu di footnote nomor 128 kok gitu ya. Oh, berarti belum selesai sama 129 ya ini. Oh iya. Oh iya, nanti tak cek lagi. Barangkali ya, nanti kalau nyetak lagi biar tidak salah. Tapi kita lanjutkan sama rahmatullah. Orang yang ketiga, watsalis, orang yang ketiga yang menjadi penghuni surga adalah afifun muta'afifun du'iyal. Orang yang bersih dari minta-minta, tidak mau minta-minta, tidak mau ngemis-ngemis, dan dia bersungguh-sungguh diri dari meminta-minta, menjaga diri dari meminta-minta. Padahal dia punya tanggungan keluarga yang seandainya dia minta-minta, misalkan saat itu punya udzur, tapi dia nggak mau minta-minta. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kata mu'allif di sini, ya wa hadza yadullu ala anna al-akhlaqa tuktasab. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak itu bisa diusahakan. Ya, maka kesabaran adalah dengan menyabarkan, dan tidak minta-minta adalah dengan menjaga diri agar tidak minta-minta. Jadi orang itu kalau pengen akhlak yang dermawan, caranya gimana, Bu? Aku pengen dadi wong loman yo. Yo apa carane? Caranya apa, Bu? Aduh, gak iso, Bu. Kalau pengen dadi wong loman, caranya apa, Bu? Ya traktiran kabeh kanca-kancane no. Dilu-dilu ngejak mangan, sesuai loman, gitu caranya. Jadi cara agar jadi orang loman dermawan, keluarkan uangnya, tokno terus. Aku kok medit yo. Katene ngene eman wis tokno kabeh wis. Ya, sampai tatkala dia mengeluarkan sesuatu itu ringan, tidak ada beban. Ya jamaah sekalian rahmakumullahu taala. Ada seseorang begini, Bung, seseorang dia itu punya penyakit dalam dirinya, bakhil. Dia itu ditelepon sama saudarinya itu janda, punya anak 2, kesulitan kehidupannya. Anaknya mau sekolah, misalkan dia kesulitan harta. Lalu dia ngepel adiknya, ya, laki-laki. Kira-kira adiknya yang laki-laki punya kewajiban enggak kepada saudarinya, kakaknya yang janda itu? Punya. Itu kewajiban dia. Ya, karena bapaknya tidak ada, maka dia kembali kepada mahramnya, adik-adiknya. Ya, tapi awal kali dia ditelepon sama saudarinya ini, aku butuh ini di samini. Apa olehin apa? Nah, Bu, oleh ngirim. Apa berat dia mau untuk memberi saudarinya itu berat. Karena dia mikir, aku ya duwe bojo, aku ya duwe anak-anakku ya sekolah, karena dia ya sekolah begini, ya mondok dan seterusnya begitu ya. Pikirannya macam-macam, setan itu datang begitu itu ya. Kon ya di bojo lo ya,
Kono di anakmu mondok iku saken mondoke. Nah, seterusnya gitu, kaya wong napa bijaksana ngoten setan niku. Tapi akhirnya kemudian dia keluarkan juga. Lalu nelpon lagi, tokno maneh, nelpon maneh, tokno lagi, maneh. Sampai napa? Dia tidak punya beban sama sekali untuk mengirim kepada saudarinya. Kenapa? Sudah terbiasa. Gitu ya. Jadi napa jenenge loman itu akan datang ya, dermawan itu akan menjadi nikmat pada diri kita kalau kita keluarkan terus. Ya, kalau kita keluarkan terus. Jamaah sekalian rahmani rahim, itu obatnya. Obat bakhil itu ya sedekah. Biar tidak bakhil ya banyak sedekah ya. Kita lanjutkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afif adalah bersih dari minta-minta. Dengan tabiat itu sesuai dengan asal tabiatnya. Jadi afif menjaga diri, tidak mau minta-minta, tidak mau ngemis. Muta'afif yaitu berlebihan di dalamnya dengan usahanya, tidak mau benar-benar, tidak mau mengemis. Ya, tidak adep-adep dengan pertolongan manusia. Maka di dalamnya terdapat isyarat bahwa dengan menimbang asalnya akhlak itu adalah watak. Dia akan bersih dan berkembang dengan penggunaannya. Maksudnya apa? Akhlak itu bisa dibentuk. Ya, karakter itu bisa dibentuk. Pembentukannya dengan apa? Terus menerus mengulang-ulang kebaikan. Akan menjadi apa? Karakter. Ya mas sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Sama dengan orang itu karakternya senang baca Quran. Caranya gimana, Bu? Ya diwaca. Aja ndelok kancane, masyaallah wong iku lek mari subuh wis tekun maca Quran. Selesai 1 juz, aku kok kepingin yo. Kepingin tok ambek ndelok tok sampai kiamat yo gak iso, Bu. Gitu ya. Kepingin tok ambek ndelok tok, ndelok yo apa yo carane yo. Cara-carane tok ae nang wacan kono Quranmu. Gitu ya. Segera baca begitu. Nanti akan jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, masya Allah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Kita ada seorang jamaah yang sudah sepuh, masya Allah, tidak lepas dari mushaf, luar biasa. Ya, tidak lepas dari mushaf. Terus pokoknya mandek di masjid mesti ceklani langsung refleks itu sudah mushaf itu, dan itu di mana-mana. Seperti itu dia. Ya. Jadi sudah menjadi apa karakternya dekat dengan mushaf. Ya, itu dengan apa pembiasaan. Jadi maksudnya adalah bahwa dengan keberadaan faktor pendorong untuk minta-minta berupa banyaknya anggota keluarganya, dia tidak membersihkan air mukanya dan tidak minta-minta sesuatu pun kepada seseorang. Sekalipun butuh dia minta-minta, dia usaha sendiri. Ya, Nabi SAW bersabda, "Arbaun idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya." 4 perkara, jika keempat perkara itu ada pada dirimu, tidak masalah kamu kehilangan dunia. Apa? Khifdhu amanah, jaga amanah. 2, sidqu hadis, jujur dalam berbicara. 3, husnul khaliqah, bagus akhlaknya. Yang ketiga, wa'iffatun fi tu'matin, tidak minta-minta, menjaga diri dari minta-minta dalam mencari makan. Ini sudah, ya, ini ada pada diri seseorang, maka tidak masalah dia kehilangan dunia. Masih koyo ani uripe gak dia apa-apa, tidak masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberi kebahagiaan yang lain, bahagia dengan iman, bahagia dengan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Jami' At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uridu alayya awalu thalathatin yadkhulunal jannah." Ditampakkan kepada aku dia 3 golongan pertama yang mereka akan masuk surga. Yang pertama syahidun, orang mati syahid. Yang kedua afifun muta'afif, orang yang menjaga diri dari meminta-minta dan berupaya keras menjaga diri dari meminta-minta. Wa abdun ahsana ibadatallahi wa nasakha limawali, dan seorang budak yang memperbagusi peribadatan kepada Allah dan taat kepada tuannya. Ya, mas sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi itu orang yang akan menjadi pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dia miskin tapi jaga diri dari meminta-minta. Ya, jangan malah sebaliknya, napa minta-minta jadi
Pekerjaan, masya Allah, minta-minta muduni toko Aila ibu. Oh, cekelani tablet. Meneng di pinggirin apa? Di sore jembatan, orang buka tas, mbek tola-tola, orang buka tablet lah. Jengkel orang delok ngoten niku nggih Bu nggih. Sama sekali rahmani rahmakumullah. Orang seperti itu tidak selamat nanti kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, waqad qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang-orang arif, orang-orang bijak, masa'ala insanun in annasa, tidaklah manusia minta kepada manusia illa li jahlihi billah, melainkan karena kebodohan dia kepada Allah taala, wa du'fi yakinahu, dan karena kelemahan dia terhadap keyakinannya. Wa ma ta'affafa muta'affifun illa liwufuri ilmihi billah, dan tidaklah seorang yang menjaga diri dari minta-minta melainkan karena berlimpahnya ilmu dia kepada Allah, wa tazayyudi ma'rifatihi bi, dan bertambahnya pengenalan dia kepada Allah, wa qasratu khayaihi minhu, dan banyaknya rasa malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak meminta-minta ya kepada manusia, tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 golongan orang yang akan menjadi penghuni surga. Satu tadi siapa Bu? Pemimpin yang adil. 2, penyayang. Orang yang penyayang terutama kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga, tidak minta-minta. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Kalau pertanyaan kita persilakan. Pak, ada pertanyaan Pak itu? Tolong. Bismillah, ada teman yang mengajukan gugat cerai kepada suaminya karena selama 15 tahun pernikahan tidak mendapatkan nafkah dan suaminya berlaku tidak baik, yakni KDRT verbal. Hampir setiap hari teman saya dimarahi dengan sebab yang kadang sepele. Karakter itu muncul setelah pernikahan berjalan beberapa bulan. Egonya tinggi dan tidak merasa bersalah dengan perlakuannya kepada istrinya. Apakah diperbolehkan untuk minta cerai? Boleh, tidak apa-apa, halal. Apalagi sudah 15 tahun tidak kasih nafkah. Jangankan 15 tahun ya, 3 bulan saja atau 4 bulan saja kalau bentuk sigat apa talak ya di buku nikah itu loh. Nanti maca napa Bu? Waduh gak tahu diwaca Bu. Wah, ibu. Itulah fotone itu sampai jenenge ya. Kan itu aturan kalau selama 4 bulan tidak memberi nafkah maka jatuh talak. Silakan dibaca lagi ya. Apa aku kok sing keliru. Apakah diperbolehkan meminta cerai? Boleh. Karena jika dilanjutkan psikis dan mentalnya terganggu, ya boleh, tidak apa-apa. Ya, semoga diberikan segala kebaikan. Kalau pertanyaannya boleh, apakah boleh minta gugat cerai? Boleh. Ya, apakah boleh bersabar? Terserah. Terserah. Kalau pertanyaannya boleh menggugat cerai, boleh. Dalam kondisi sesuai yang ditanyakan ya. Sesuai yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam organisasi PKK untuk seksi simpan pinjam tanpa riba dan Baitul Mal setiap tahun diberi insentif. Sedangkan untuk seksi lain seperti sekretaris, bendahara sosial dan arisan tidak diberi insentif. Apakah seperti ini adil? Jazakumullahu khairan. Seksi simpan pinjam. Mungkin koro-koro nyekel duit ngono bae ya. Dikasih insentif. Lah insentifnya dari mana? Uang insentifnya dari mana? Apa? Dari Pak RT. Iya. Jadi artinya kalau intinya insentif itu tidak boleh dari uang simpan pinjam, tidak boleh sama sekali, tidak boleh. Ya, itu harus murni sosial. Ya, harus murni sosial. Utang piutang itu, simpan pinjam itu harus murni sosial. Tidak boleh ada
pengurangan gitu ya. Kalau dia nyimpen misalkan itu namanya apa Bu? Dia nyimpen namanya amanah Bu. Ya, namanya amanah. Oke. Amanah. Jadi kalau misalkan ada insentif karena dianggap menapa jenenge apa? Nyekel duit misalkan begitu. Ya, apakah seperti ini adil? Namanya organisasi ada rapat gitu ya. Yang mau protes aja. Ya, ini kita semua minta insentif Pak RT, Pak RW gitu ya, misalkan dia. Yang jadi sekretaris juga ngeluh ini ngurusi kegiatan misalkan gitu ya, bendaran yang lainnya misalkan. Atau misalkan ada kesepakatan kalau ada kegiatan, nah baru yang ikut dalam kegiatan dikasih insentif seperti itu ya. Walhasil semuanya ini berjalan sesuai dengan musyawarah. Karena hubungannya dengan orang banyak, ya dimusyawarahkan satu dengan yang lainnya. Musyawarah sampai mencari mufakat. Ya, kalau kemudian sudah hasil musyawarah dikeluarkan, ya sudah, maka setiap peserta dan anggota harus tunduk kepada keputusan musyawarah. Ya, jangan keluar dari keputusan musyawarah. Kalau protes dan sebagainya, ketidakterimaan, ya harus hanya dalam musyawarah. Ya, keluar dari musyawarah, semua harus ngomongnya satu sesuai dengan hasil musyawarah. Sekalipun dalam musyawarah dia tidak setuju, tapi kalau sudah keputusan musyawarah di luar, dia tidak boleh ngomong aku tidak setuju. Itu adab. Itu adabnya seperti itu. Jangan kemudian sudah diketok putusannya sampai mari rapat yo sik mbureng ae kan gitu yo. Wah, aku tetap gak setuju. Lah oleh. Itu namanya angkuh namanya. Ya, egois dengan dirinya sendiri. Ya. Kalau sudah musyawarah banyak orang lalu diputuskan hasilnya dan hasilnya tidak bertentangan dengan syariat. Misalkan sekalipun keputusannya salah, hasil musyawarah keputusannya salah Bu nggih. Tapi kesalahannya tidak bertentangan dengan syariat. Sekedar misal. Ternyata kemudian di kemudian hari keputusan itu salah. Gitu ya, enggak apa-apa. Gitu ya. Asal tidak bertentangan dengan syariat. Kalau la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tapi kalau bertentangan dengan syariat ya harus ditinggalkan, masih hasil dari musyawarah. Tapi kalau tidak bertentangan dengan hasil musyawarah, sekalipun bagi yang tidak setuju ini kayak ani salah ini, gitu ya, ya salah apa jenenge, ya salah kebijakan atau salah apa begitu nggih, yang nanti ya ada pengaruhnya negatif atau apa, asal tidak bertentangan dengan syariat, ya maka keputusan musyawarah itu ya dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu adab di dalam kita bermusyawarah. Nah, sampun Bu cekap pas nggih. Demikian kita akhiri, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.